Alhamdulillah kita sudah berada di Jeddah dan saat ini kita sudah menaiki mobil. Selain itu kita juga sudah dijamu dengan makan malam, juga ada jam-jam dan juga diberikan dengan kurma. Oke Bapak Ibu, saat ini kita berada di Bandara Jeddah ya. Bandara ini biasanya digunakan untuk haji reguler ya, ada tenda-tendanya. Nah, kita akan melaksanakan perjalanan menuju ke Madinah. Perjalanan 5-6 jam. Nanti kita sholat subuh di mana? Jadi kita berhenti sholat subuh dulu ya. Makan sudah ada toh, minum sudah ada. Kemudian perjalanan, selama perjalanan kalau capek tidur. Oke? Kalau tidak capek bersalawat yang banyak. Kenapa? Kita akan menuju ke rumahnya Rasulullah SAW. Insya Allah nanti akan dipermudah. Ya sholawat apa saja ya, iso-isone. Nah, saya ingin memperkenalkan Bro. Saja nanti dikenal ke TV deh, ya. Ya. Dua Bapak dan Ibu, nanti kita hotelnya 2. Hotel kita sama 3 jadi 1. Hotel yang kelompok 2 1 bisa sendiri, tidak masalah gitu ya, tidak jauh gitu, gitu. Masih di Madinah. Maka kita belum tahu ya, katanya seperti ini biasa ya, insya Allah tidak apa-apa. Yang penting satu bis kompak sama-sama ya, jadi kita tetap sama-sama ya, itu yang tidak jauh di seberang itu. Kalau Madinah itu tidak masalah. Madinah itu rata-rata dekat semua ya. Kemudian kalau Mekah, kalau bisa tapi tidak jauh juga, kita belum tahu ya. Tapi yang jelas kita tetap menjadi 1, kemudian dengan bis 3 sama bumi tadi nanti. Nah, tidak ada masalah. 2, kelompok 2 sendiri ya. Atau ada yang punya saudara di kelompok 2 yang dekat harus digandengkan, tidak ada tahu. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Oke, insya Allah nanti perjalanan kita mudah-mudahan tidak ada halangan sampai di hotel. Kira-kira ini jam berapa ini? Setengah 4. Nanti jam 8 jam 9 baru masuk. Nanti kita sholat subuh dulu perjalanan. Di perjalanan walaupun jaraknya agak jauh-jauh ya antar daerah ya, tapi insya Allah kita akan berhenti di perjalanan untuk sholat subuh dulu ya. Kemudian baru masuk ke Madinah, sudah siang kita mulai beraktivitas ya. Artinya kita ziarah atau tur di sekitarnya dan lain-lain itu ya. Mungkin juga saya belum tahu belum baca detail lagi randomnya. Oleh karena itu yang jelas hari ini tetap kita harus segera melaksanakan kegiatan kita ya. Makanya kalau capek istirahat tidur, kalau tidak sholawat, kalau masih lapar makan dulu gitu ya. Saya kira begitu dulu sambil menunggu ustadznya. Saya masih mau barang-barang apa ini apa kono ini sejak kosong ini lagi makannya ono ini udah oke itu ya. Dari saya begitu, mudah-mudahan ada yang mampu ya tadi di pesawat ini biasa apa ya saja. Saya kan demikian Bapak dan alhamdulillah perjalanan kita termasuk lancar dan sukses ya. Kalaupun hanya delay beberapa jam itu biasa ya. Nanti kembali ke Indonesia sama modelnya. Jadi nanti minta tolong ya Ibu, jangan sampai power bank-nya masuk di bobot gede. Akibatnya apa? Diundang sampai lama, saya juga bingung ini, nggak keluar ini. Kenapa? Koper besarnya diambil lagi ya, dari bagasi, suruh yang punya buka bolehi, gitu kan? Nah, kalau ada komunikasi segala macam ada ribet gitu ya. Nah, oleh karena itu power bank jangan dimasukkan. Saya juga mengingatkan bahwa nanti dalam koper besar, kalau bisa tidak usah isi air zam-zam ya. Kalau saya itu biasa nganjuki. Artinya kalau kita Jeddah, kemudian naik pesawat yang tidak transit, karena tadi kan kita lihat sendiri ya, di India Mumbai ya, sangat ketat, betul nggak? Ya. Ya kan? Detail bolak-balik saya itu habis berapa menit bolak-balik ya, kan ya. Detail-detail apapun tetap diperiksa sama mereka. Tapi kalau biasanya di lain, ya, di bapaknya dari kita naik pesawat Garuda, naik Lion segala macam itu tidak terlalu
tidak terlalu ketat. Nah, saya khawatir. Tapi kayaknya sekarang ini air itu boleh bawa. Lebih baik kita bawa aja tangking daripada nanti panjenengan harus bongkar koper. Kali bawa dicangkang aja. Tidak apa-apa kok, sudah bebas. Ini beberapa tahun yang lalu itu masih sangat ketat sekali. Air tidak boleh dan seterusnya. Air kan boleh. Itu ya. Lain-lainnya nanti persiapan setelah 3 hari di Madinah, persiapan untuk ibadah umroh. Yang pokok itu pokok. Kadang-kadang saking semangati di Masjid Nabawi, semangatnya nggak pulang, tidur sana macam-macam, akhirnya pada waktu hari hanya kekeselan. Jangan sampai ya, ibadah yang maksimal menurut kemampuan. Umpamanya ingin sholat di sana ya secukupnya, nanti jam 10 pulang, nanti jam 3 bangun lagi datang sana lagi. Gitu ya. Itu terbuka, jam 10 udah tutup, cuma ada beberapa pintu aja dibuka. Ya. Jadi itu gambaran sekilas saja, nanti diperjelas oleh pembaliknya. Mutawif. Jadi mutawif itu tugasnya adalah melayani kita selama kita berada di Madinah dan di Makkah. Okay. Kalau nanti umpamanya kita sama Abah Nasir mau tawaf, tidak ada masalah. Tapi tugas pokok daripada mutawif menemani kita. Jadi kalau bapak perlu apa-apa, Mas Mutawif ini insya Allah siap bantu apa saja. Okay. Nanti akhir-akhirnya kalau untuk kita pulang ya kita kumpul sedikit ya, 1 rial apa 2 rial kumpulan untuk kenang-kenangan kita pada Mutawif. Setuju gitu ya? Tidak banyak, berapa saja tidak ada masalah. Ya boleh. Tolong sini silakan perkenalkan namanya, aslinya, keluarganya, anaknya. Jangan masih ini. Ini usahanya bagus ya. Alhamdulillah. Iya dah. Kesel. Siap. Ya, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita semua diberi kelancaran dalam perjalanan kita. Mulai kita berangkat dari tanah air sampai tiba di Saudi Arabia, yang mana saat ini kita sedang berada di kota Jeddah. Ini airport ini para jemaah sekalian merupakan airport lama ya, airport internasional yang lama, yang mana yang landing di tempat ini Indigo sama penerbangan Mesir. Yang lainnya itu para jemaah sekalian ada di terminal haji dan juga di internasional yang baru. Kemudian namun dimanapun kita landing, yang penting kita diberi keselamatan oleh Allah, diberi kelancaran, kita bisa tiba di kota Jeddah, dan insya Allah mudah-mudahan bisa tiba di kota Madinah Al-Munawwarah dengan selamat tanpa ada sedikit pun halangan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian karena perjalanan umroh dan perjalanan ziarah para bapak dan para ibu kemudian bapak dan ibu, karena perjalanan kita mulai kita berangkat dari kota Jeddah ini sampai nanti kembali ke kota Jeddah, insya Allah akan ditemani oleh saya sebagai mutawif di P1 ini. Oleh karena itu para jemaah sekalian, pada awal perjumpaan kita saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ahmad Jaris MA. Jaris MA, Madura asli. Tidak ada campurannya sama sekali, Pak. Asli banget. Pamekasan. Jadi agak jauh, kalau dari Surabaya itu masih 80 km. Paling timur setelah sebelum Sumeneb. Jadi Bapak dan Ibu, karena saya memang ditugas oleh travel ini Golden Jeddah untuk membantu dan menemani para jemaah sekalian mulai berangkat dari kota Jeddah, tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan dari kota Madinah menuju kota Makkah Mukarramah, di hotel Makkah sampai nanti kembali ke kota Jeddah ini, maka seumpamanya barangkali
Bapak-bapak dan ibu selama di Dua Tanah Haram membutuhkan bantuan kami, para jemaah sekalian tidak perlu sungkan, tidak perlu malu untuk minta bantuan secara langsung. Insya Allah semampu kami akan kami bantu, insya Allah. Tidak perlu malu, tidak perlu sungkan. Untuk nomor HP Bapak Ibu, untuk nomor HP Bapak ada di ID card masing-masing. Di situ ada Motowave bis 1 itu sudah ada. Iya, itu nama lengkapnya Pak. Nama lengkapnya itu lengkap banget. Mujadis Hasan Ahmad. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau semuanya membutuhkan bantuan kami bisa melalui WhatsApp, telepon ataupun secara langsung insya Allah. Para Bapak dan para Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan kita ini para jemaah sekalian dari kota Jeddah menuju kota Madinah Al-Munawwarah itu jaraknya 400 km. Jadi agak lama, insya Allah akan ditempuh selama 5 jam perjalanan. 5 jam perjalanan. Dalam perjalanan para jemaah sekalian, kita usahakan untuk istirahat di dalam bis, tidur, dan untuk sholat subuhnya insya Allah nanti akan kita laksanakan di rest area. Mungkin sekitar 1 jam lagi ataupun 2 jam lagi kita akan berhenti di rest area. Kita melaksanakan sholat subuh di sana. Minuman. Jadi dalam perjalanan kita usahakan untuk beristirahat. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Karena ketika kita nanti tiba di kota Madinah Al-Munawwarah, maka kita insya Allah akan langsung melaksanakan langsung ganti kulon ya. Yaitu melakukan ibadah di Masjid Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu, karena kita akan melakukan perjalanan yang cukup jauh dari kota Jeddah menuju kota Madinah Al-Munawwarah yang 400 km selama 5 jam perjalanan insya Allah. Alangkah baiknya kalau perjalanan kita ini kita awali dengan doa perjalanan terlebih dahulu ya. Kita bersama-sama memohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT memberi keselamatan dalam perjalanan kita, memberi kelancaran sehingga kita tiba di kota Madinah dengan lancar tanpa ada sedikit pun halangan. Kita bersama-sama membaca doa safar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-manzari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi para jemaah sekalian, di sebelah kanan kita Bapak ini terminal haji. Terminal haji, yang benar terminal haji ini para jemaah sekalian biasanya dipakai oleh Bapak dan Ibu yang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umroh dengan pesawat tertentu, Lion, Garuda, Bati. Saudara enggak ada di sini di sebelah kanan kita ini. Jadi kalau di tempat tadi itu para jemaah sekalian memang cuma Indigo yang paling banyak. Kalau Lion di sini. Kalau Saudi, Turki, Malaysia, Scoot dan sebagainya itu di terminal yang baru. Terminal yang baru. Jadi di sini Qatar itu terminal baru. Qatar di terminal baru.
Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau Indonesia, para jemaah sekalian, penerbangan Indonesia mayoritas di sini, karena mungkin untuk yang di terminal baru itu kelasnya agak di atas sedikit. Jadi mayoritas di situ adalah penerbangan Arab, Qatar, Etihad, kemudian Turki, di situ semua. Saudi ya. Para Bapak dan para Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada saat ini para jemaah sekalian, kita langsung menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah sampai di kota Madinah, kita insya Allah akan langsung melaksanakan inti program kita di sana, menuju Masjid Nabawi ataupun tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah tersebut. Dan dalam perjalanan kita ini, Bapak dan Ibu, kita usahakan untuk istirahat di dalam bis, karena agar setelah sampai di kota Madinah kita sudah bisa segar kembali. Kemudian perjalanan yang kita lakukan pada saat ini para jemaah sekalian, dengan tujuan datang ke kota Madinah, datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, itu dalam rangka melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW. Kita datang ke kota Madinah mengunjungi Masjid Nabawi, itu merupakan perintah Rasulullah. Kita datang ke kota Makkah Al-Mukarramah mengunjungi Masjidil Haram, itu juga merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Itu tertera di dalam hadisnya secara langsung, la tusallu rihal illa ila salasati masajid. Kita ini tidak digalakkan melakukan perjalanan jauh kecuali terhadap 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa, dan yang ketiga itu adalah ila masjidi hadza, kata Nabi, terhadap masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Bapak dan Ibu, perjalanan kita ini dalam rangka mengikuti perintah Rasulullah SAW. Artinya perjalanan kita ini dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Yang namanya ibadah para jemaah sekalian, ketika kita melakukan perjalanan dengan tujuan ibadah, maka itu tidak sama seperti kita melakukan perjalanan yang tujuannya untuk rekreasi ataupun untuk bersenang-senang. Beda. Ketika kita melakukan perjalanan dengan tujuan untuk rekreasi, maka yang kita inginkan itu adalah kesenangan. Namun ketika kita melakukan perjalanan dengan tujuan ibadah, maka destinasi kita, tujuan kita itu adalah mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika dalam perjalanan yang kita lakukan, mulai dari kota Jeddah ke Madinah sampai kota Makkah Al-Mukarramah, itu kita pasti akan diuji oleh Allah SWT dengan berbagai macam ujian. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika ada satu hal yang terjadi terhadap diri kita, baik itu kesenangan, baik itu tidak menyenangkan, itu semua adalah bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Oleh karena itu kami harap semuanya bisa bersabar, terutama nanti ketika kita berada di kota Madinah para jemaah sekalian, yang pasti akan banyak ujian yang kita dapatkan. Terutama yang paling nyata itu adalah cuacanya tidak sama dengan di negara kita Indonesia. Di kota Madinah itu Bapak dan Ibu, cuacanya bisa dikatakan ekstrim. Kalau musim panas, panas sekali. Kalau musim dingin, dingin sekali. Kemudian selain cuaca para jemaah sekalian, berbagai macam ujian juga akan kita dapatkan. Mungkin yang akan kita, orang-orang yang akan kita temui di kota Madinah tidak seramah di tanah air kita mungkin Bapak. Makanan yang akan kita makan mungkin tidak sedikit di dapur kita, ataupun mungkin kamar yang kita tempatin tidak seluas di kamar kita. Itu semuanya ujian dari Allah SWT. Karena itu para jemaah sekalian, kita harus bisa bersabar. Apalagi di kota Madinah Al-Munawwarah, bersabar di kota Madinah itu memiliki istimewa tersendiri dibandingkan bersabar di luar kota Madinah. Apa istimewanya? Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, manis biru alal awal Madinah illa kuntu lahu safi'an aw syahidan. Siapapun yang bisa bersabar terhadap ujian di kota Madinah Al-Munawwarah, maka kata Rasulullah SAW, saya akan memberikan syafaat kepadanya, atau saya akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Jadi Bapak dan Ibu, selama berada di kota Madinah, kita harus bisa bersabar, karena yang akan kita dapatkan insya Allah syafaat dari Rasulullah SAW. Masuk dalam perjalanan kita sama Pak Nasir ataupun hal lain yang kita dapatkan dalam perjalanan selama berada di kota Madinah, selama berada di kota Mekah, itu semua ujian dari Allah SWT. Para bapak dan para ibu yang dimuliakan oleh Allah,
karena perjalanan masih agak lama, barangkali ada yang mau istirahat, mau dipersilakan. Nanti setelah kita sampai di rest area para jemaah sekalian untuk melaksanakan sholat subuh akan kami sampaikan kembali, akan kami bangunkan karena subuh. Kalau di Kota Makkah itu subuh jam 5 kurang 10 menit. 5 kurang 10 menit berarti Arab di Kota Jeddah walaupun berbeda mungkin bedanya cuma 2 menit 3 menit Pak. Jadi sekitar jam 5 subuhnya ya. Di Madinah baru makan. Monggo Pak Jana. Tapi Ibu Umi. Sekitar 5 menit. Ini, nggih. Assalamualaikum. Sekitar 5 menit. Nah, jadi nanti setelah sampai waktu subuh akan kami bangunkan para jemaah sekalian. 1 jam lagi insya Allah subuh. Siki aku mau ngomong itu. Kemudian mulai si suara nih. setelah itu kita istirahat sebentar. Kita lanjutkan menuju Kota Madinah. Sampai di perbatasan Tanah Haram Madinah juga akan kami sampaikan kembali. Monggo dipersilahkan bagi yang istirahat. Kalau butuh apa-apa para jemaah sekalian, saya siap di depan ataupun nanti kita pindah ke belakang. Yo wes. Oh lo, berarti nunggu di mendigi. Se. Tak, ya kamu Ustaznya. Ustaz. Ini ada yang ketukar, jadi belum bisa berangkat karena enggak sama. Apa enaknya gimana ini? Apanya? Itu kan di sana masih bisnya. Ada yang masuk di sini, di sana. Makanya dia kan bisa berangkat karena paspornya ada di sini. Itu di mana enaknya? Di sana udah boleh bisa berangkat. Masih nunggu. Jadi yang ada yang keliru itu Pak Mukti. Ya, masuk Pak Mukti harusnya bis 3 toh? Nggih. Orangnya di mana? Ini. Pak Donorejo masuknya depannya sana. Nggih. Pak Donorejo. Iya. Nggih. Ya enaknya gimana? Coba ini masanya. Masak. Hah? Iya, nanti satu hotel kan? Satu hotel kan bisa sama 3. Tapi nggak bisa Mas, karena habis perjalanan. Lihat, cuma orangnya ada